kami mau mewawancarai mengenai inovasi di sekolah ini. Pertama saya mau menanyakan Bu, apa saja inovasi pendidikan yang telah dilakukan di sekolah ini dalam waktu 2 tahun terakhir ini? Inovasinya berarti yang terbaru mungkin ya, betul. seperti ini ya. Kalau ini kan pembelajaran dengan daring ya, kalau dulu mah berarti kalau 2 tahun ke belakang mungkin yang COVID itu gara-gara itu ya, jadi kita mau tidak mau pembelajaran secara daring, jadi banyak digunakan HP. Dan dari situ juga ini awalnya ya kan, dari situ juga kita ibu gurunya dituntut juga dengan media-media yang terbaru ya, inovasi pembelajaran seperti membuat apa yang di Canva itu media pembelajarannya. Otomatis kan si guru harus pintar-pintarnya meramu bagaimana materi ini sampai ke anak dengan batasan pembelajaran tersebut ya. Misalkan si guru membuat suatu video tentang materi yang akan diberikan, berarti kan yang mengisi suaranya misalkan, kemudian materinya, evaluasinya guru yang membuat, nanti dikolaborasikan ke dalam video tersebut. Nah nanti videonya di ke anak di share di itu. Iya, kalau inovasi pendidikan seperti itu jadi lebih ke teknologi ya, atau mungkin kita mengembangkan media-media yang misalkan dulu kita secara manual nih membuat misalkan gunung meletus, kita membuatkan itunya miniaturnya ya. Nah kalau sekarang tinggal klik di video misalkan proses ini bahkan yang berbentuk kartun pun ada seperti itu. Jadi inovasinya lebih ke teknologi, kemudian gurunya yang dituntut untuk bisa menggunakan teknologi tersebut gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana proses pengembangan dan implementasi inovasi pendidikan di sekolah ini, termasuk peran guru, siswa, dan orang tua? Ya, seperti tadi ya, mungkin di sini untuk yang pertama kita harus membimbing gurunya untuk bisa ke inovasi tersebut dengan cara misalkan kita bimtek nih ya, melakukan misalkan bimtek dengan mendatangkan pemateri yang memang ahlinya di bidang itu. Kemudian guru di sini dibimbing bagaimana caranya membuat video misalkan gitu ya. Kemudian untuk peran gurunya seperti itu nanti diaplikasikan, diimplementasikan ke anak-anak setelah jadi itu video. Untuk ke orang tuanya kita juga ada parenting biasanya ya, atau rapat menjelaskan bahwa kurikulum sekarang kita dituntut untuk lebih maju lagi dalam pengembangan inovasi tersebut. Jadi kita menjelaskan dulu, Ibu, kurikulum yang digunakan di SDN Mekarjaya itu ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 13 masih di situ. Nah, di kurikulum Merdeka ini misalkan kita dituntut untuk bagian dari inovasi pembelajaran. Kemudian peran orang tua ya, maksudnya kita mohon bantuannya untuk ketika nanti ada PR atau apa dibantu ke anaknya gitu, seperti itu. Karena mungkin di sini kan tidak semua orang tua hafal atau tahu persis dengan teknologi itu gitu ya. Jadi memang kita ada pendampingan juga di sini kan, misalkan suka ada parenting beberapa sekali untuk 3 bulan sekali misalkan gitu. Selain kita parenting dalam pengasuhan gitu ya, mendidik, karena kan kita harus sinkron ya, bukan hanya dalam segi pembelajaran saja. Kalau pembelajaran mungkin di sini kan kaitannya dengan pengetahuan ya misalkan. Tetapi ketika kita berkata tentang pendidikan itu udah ranahnya ke sikap, ke etika, ke sopan santun. Nah kita ke orang tuanya mohon bantunya begini, ketika di sekolah kita mengajarkan pendidikannya seperti ini. Semua tuh siswanya punya teknologi yang memadai. Ya. Nah, gimana cara sekolah untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, kalau itu misalkan kalau untuk HP yang tidak punya HP ya, misalkan kita ya menghubungi orang tuanya, kalau orang tuanya mungkin ada ya, karena kan kalau kami juga di sini berusaha ke orang tua untuk misalkan anak juga membatasi teknologi, misalkan HP ya, paling banter kan HP. Kalau misalkan laptop mah di sini, kalau kita ini mah ada menyediakan di sini untuk layarnya, kemudian infocus yang kayak gitu, terus internet juga kita memadai. Kalau misalkan untuk pemenuhan kebutuhannya itu paling melalui HP. Tapi kalau itu HP kan kita sudah belajar face to face lagi ya, maksudnya bertatap muka lagi. Jadi guru aja yang menyediakan medianya seperti itu. Jadi kalau itu mah saprasnya disediakan oleh sekolah. Kemudian untuk misalkan ada nih kita kelas 5 itu ANBK, otomatis itu harus menggunakan komputer si anak ya, laptop gitu. Jadi kita sebelumnya bimbing dulu. Nah itu kan bagian dari inovasi pembelajaran juga ya, karena secara tidak langsung mau tidak mau, bisa tidak bisa, anak harus, karena pekerjaannya pengerjaan itunya sesuai dengan yang dari atas, harus menggunakan itu laptop gitu. Apa saja sih evaluasi pengembangan teknologi tadi dan perbaikannya? Nah, yang tadi disebutkan tadi ya, termasuk evaluasi nih. Si anakku tadi kan tidak punya semua. Nah, paling kita di situ ininya bagaimana cara solusinya gitu ya. Solusinya untuk supaya kan pembelajaran ini harus sampai ke anak semuanya. Yaitu tadi misalkan kita solusinya menggunakan media-media teknologi yang ada di sekolah, atau memang itu kan harus ada. Kalau memang kita mengejarnya pengembangannya di teknologi. Walaupun sebetulnya bukan kita mengejar di teknologi ya, Ibu rasa itu memang udah tuntutan gitu kan ya. Tuntutan, dan kita memang harus menjalankannya gitu, mau tidak mau gitu. Seperti itu.
kan tadi inovasinya melalui teknologi, apakah menurut Ibu secara tidak langsung kan udah mengembangkannya Ya. 2 tahun ini, efektif atau tidak untuk berkelanjutan? Efektif kalau menurut ibu ya, karena si anak itu menurut perkembangannya nih, kalau dulu ibu ya kuliah anak dari umur kelas 1 aja gitu ya, kelas 1, 2, kelas rendah ya 1, 2, 3 itu kalau kita memberikan materi itu harus secara operasional konkret, medianya memang harus ada. Jadi istilahnya gini, kita bahkan sampai kelas 6 ya, karena kalau usia SD itu masih di usia konkret yang nyata-nyata. Jadi ketika kita menerangkan materi itu tidak bisa kita ngebamblam gini. Gunung meletus adalah, misalkan tidak seperti itu. Jadi harus ada medianya. Gunung meletusnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Ketika kita menerangkan misalkan rotasi bumi, tidak bisa. Rotasi bumi adalah prosesnya si bumi ini tidak bisa. Harus ada gimana nih. Jadi anak nggak ngawang-ngawang. Selanjutnya Bu, kan tadi Ibu sempat bilang dari yang senior ada yang terkendala untuk mengikuti teknologi ini. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu orang khusus gitu untuk memantau setiap guru apakah menerapkan media teknologi ini ke setiap kelas gitu? Ada ibu. Ya ada ibu kan, berarti gini, ketika ibu sudah menyuruh misalkan udah ada mengadakan BIMTEK, berarti ibu yang evaluasinya, melaksanakan nggak gurunya di tiap kelas. Apakah nanti ibu tanya ada kendala nggak? Seperti itu. Kan untuk yang evaluasi ke guru-guru berarti ibu ya di sini. Selain nanti ada bapak pengawas gitu. Nah biasanya ibu gitu, apa nih kendalanya Pak? Misalkan ibu, misalkan saya bantu yuk yang muda, caranya gimana nih? Gitu. Seperti itu evaluasinya dan kita perbaiki lagi. Oh gitu, ada yang masih belum menerapkan media teknologi ini, masih dengan sistem ceramah, dengan papan tulis. Itu tindakan dari Ibu seperti apa? Ya, ibu konsultasi dulu sama gurunya, alasannya bisa jadi kan, misalkan kayak ini Bu, menerangkannya udah bisa tanpa bantuan ini, misalkan ya, atau media yang ada yang udah kita tersedia, misalkan papan apa udah ada, oke boleh. Media nggak selalu, media tidak selalu video aja ya, ke teknologi misalkan, tapi ini cukup anak juga udah ngerti Bu, udah sampai bawa kita ini juga sampai misalkan sama batu aja yang dikumpulkan, misalkan satuannya bilangan yang 10, misalkan ini satuan 10 ratusan gitu ya, nilai tempat gitu, bisa ke situ. Jadi bisa sesuai aja yang yang ketika tidak bisa menggunakan anak udah tercapai, ya udah nggak apa-apa, seperti itu kan, nanti ada alasannya gitu. Nah tadi kan Ibu menjelaskan tentang solusi untuk kendala siswa ya. Sekarang jika dari guru itu sendiri tidak memadai untuk mempunyai teknologi, kayak membuat bahan ajar kayak nggak punya laptop atau tidak punya kendala internet gitu, nggak bisa ke sekolah gitu, itu solusi dari Nggak bisa ke sekolah gitu. maksudnya nggak bisa ke sekolah, misalkan sakit nih, nggak bisa punya laptop di rumah buat mengerjakan kayak media atau mau buat LKPD gitu. Tapi biasanya kita selalu bareng-bareng nih kalau di sini. Jadi kan di sini ya, di sekolah juga kan ada laptop, tak bisa, atau punya sekolah dipinjem gitu. Boleh. Berarti solusinya Seperti itu, saling aja gitu. Atau Pak kita nggak bisa nih, yuk Pak diajarin nenek-nenek gitu. Atau mau pinjem dulu Bu yang ke rumah misalkan, boleh gitu. Seperti itu. udah dan ada. Tapi kalau dari sekolah ini atau dari Ibu nih, berarti ada kegiatan untuk mengembangkan inovasi teknologi guru-guru ini keluar gitu, Gimana? untuk belajar ke sekolah lain gitu, atau mengikuti seminar di luar? Boleh, ada BIMTEK yang suka online itu banyak kan anak-anak. Boleh ibu suka, silakan. Itu kan juga untuk pemenuhan kebutuhan kenaikan karir beliau juga kan harus ada syaratnya seperti itu. Jadi silakan ikuti ini, ada BIMTEK ini nih misalkan, atau mereka juga udah pada kita nyari-nyari nih gitu. Jadi nggak selalu tergantung ke ibu juga, nggak cuman ibu suka bilang gini, ini ada nih untuk ini, ikuti ibu, saya udah ikutan Bu, saya udah ikutan gitu kan. Di sini yang ibu tahu ya, untuk yang seniornya di sini emang aktif ketika mereka tidak terbatasnya kemampuan, tapi keinginan mereka kuat, seperti yang Bapak tadi itu ya, terbatas gitu dalam teknologi, tetapi ketika ada BIMTEK yang di share itu selalu mengikuti, jadi bisa minta bantuan ke cucunya gitu, seperti itu. Berarti kalau pengembangan di sini inovasinya tentang teknologi aja ya Bu? Ya. Kalau tidak terpaku ke teknologi, atau maksudnya terpaku ke teknologi terus, atau ada campur ke buku? Enggak, ya. Kalau untuk di pembelajaran ya, di luar pembelajaran juga, tetapi ini masuknya juga ke pendidikan juga ya. Kita suka ada pembiasaan nih ya, pembiasaan. Ini berarti di luar pembelajaran yang di kelas ya.
inovasinya kita ibu pas di sini mengadakan pembiasaan, misalkan Senin upacara itu kalau upacara udah wajib ya, Selasa Asmaul Husna, kemudian Rabunya kita menyanyikan lagu-lagu wajib, Kamisnya Kamis Nyunda biasanya berhubungan dengan apa itu teh budaya-budaya Sunda, Jumat sholat duha, Sabtu pramuka. Nah mungkin itu yang ibu lagi giatkan nih di sini. Kemudian ada juga literasi itu kan menggunakan itu ya apa buku. Mungkin untuk tadi kan nanyanya apakah ibu ada yang berhubungan dengan tentu saja masih itu kalau menurut ibu mah nomor satu ya sumber. Ketika teknologi sudah memadai tapi ibu suka anjurkan juga buku itu jangan terlepas karena kita kan tahu materinya ada di situ, panduannya seperti itu. Dan ke anak-anak juga ibu suka membiasakan, bahkan ada khususnya kalau ibu di sini dibagi gitu, untuk bapak ini, untuk ibu ini tugasnya di hari ini pembiasaan ini gitu. Kita masukkan atau kita bagi di perpustakaan bukunya, duduk di sini silahkan mau dibaca, yang penting bacaannya itu bermanfaat gitu. Terus Bu, selanjutnya kan kembali lagi ke teknologi ini ya Bu, kan nggak bisa kita pungkiri gitu, kita harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah berarti secara tidak langsung kan si siswanya juga mengikuti perkembangan teknologi. Jadi otomatis si siswa juga memegang HP ini, otomatis mempunyai sosial media. Dan kita tahu banyak anak-anak di bawah umur yang Neo-neo gitu ya. Nah, kalau untuk solusi itu kita di upacara atau ibu suka ke kelas-kelas terus suka berpesan ke wali kelasnya, tolong batasi anak apa aja yang boleh dibuka atau tolong arahkan langsung aja kita memberikan tugasnya ini, materi ini. Nah itu terkait dengan itu sekolah juga suka ada rapat dengan orang tua, tolong Bu ketika anak tidak, kan di sini mah enggak ya, enggak bawa, pasti di rumah bawanya, tolong Bu anak dibatasi untuk pegang HP-nya karena kita tidak tahu kan permainan juga kalau terlalu lama itu kan tidak baik juga. Makanya sekarang kan inovasinya untuk Bapak Menteri yang baru ini kan ada 7 kebiasaan anak itu sendiri. Nah itu mungkin kalau menurut ibu mah asumsi ibu mungkin itu untuk melepaskan anak-anak juga dari ketergantungan HP seperti itu. Jadi 7 kebiasaan itu kan dilakukannya bukan hanya di sekolah saja, seperti bangun pagi, tidur jangan terlalu malam, nah seperti itu. Itu kan batasannya. Untuk batasan HP itu sendiri juga bukan hanya di sekolah juga, bahkan dari pusat pun udah mengeluarkan kebiasaan itu gitu. Seperti itu.